Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif pokok bahasan uji validitas instrumen ya. Insya Allah dalam 3 menit selesai dengan SPSS ya. Semoga materi ini bermanfaat bagi saudara-saudara yang sedang menempuh mata kuliah metodologi penelitian atau sedang menyusun skripsi, menyusun tesis, maupun menyusun disertasi. Semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan di dalam mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara, uji validitas instrumen. Saya luruskan bahwa yang diuji adalah instrumennya. Jadi kalau ada yang menyebut uji validitas data, ini perlu kita luruskan bahwa yang diuji adalah instrumennya. Jadi instrumennya yang dipastikan valid, reliable, agar data yang akan diperoleh, agar data yang dikumpulkan, agar data yang dijaring adalah data yang oke, data yang valid, data yang reliable. Tapi yang diuji adalah instrumennya, bukan datanya. Baik, saudara, ada 2 jenis variabel berdasarkan indikator pembentuknya. Ya. Jadi yang pertama adalah variabel terobservasi atau observed variable, yaitu variabel yang dibentuk dari indikator tunggal. Jadi dengan satu pertanyaan atau pernyataan sudah dapat diperoleh nilai dari variabel itu. Itu namanya observed variable. Apa misalnya? Profitabilitas ya. Dengan satu pertanyaan ya atau berapa profitabilitasnya sudah ketemu ya sudah ya. Leverage, ukuran perusahaan itu adalah contoh-contoh variabel terobservasi atau observed variable. Yang kedua adalah variabel laten variabel atau disebut dengan unobserved variable, yaitu variabel yang dibentuk dari beberapa indikator. Untuk mengetahui nilai sebuah variabel itu 81 atau 76 harus dengan 20 butir pertanyaan atau 20 butir pernyataan. Nah, ini adalah variabel laten. Misalnya apa? Motivasi belajar. Misalnya apa? Motivasi berwirausaha. Misalnya apa? Perilaku etis akuntan. Misalnya apa? Self-efikasi diri, dan seterusnya, dan lain-lain. Nah, saudara, uji validitas dan reliabilitas itu diperlukan untuk instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel laten atau unobserved variable atau unobserved, yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dengan satu indikator, tetapi harus dibentuk melalui dimensi atau indikator-indikator. Maka saudara jangan membandingkan misalnya, Pak, teman saya akuntansi, tesisnya atau skripsinya atau disertasinya kok nggak ada uji validitas reliabilitas ya. Iya, mungkin tidak pakai uji validitas reliabilitas. Kenapa? Karena mungkin variabel yang diteliti adalah variabel terobservasi atau observed variable. Ya, jadi begitu. Nah, struktur variabel laten itu seperti ini. Jadi variabel untuk mengukur sebuah variabel ini diturunkan menjadi beberapa dimensi. Misalnya ini 1, 2, 3. Dimensi ini dari mana? Dari teori, dari pustaka. Ya, variabel itu dimensinya apa saja. Nah, baru dari dimensi ini kita turunkan dalam beberapa indikator. Beberapa indikator. Nah, dari gambar ini kita jadi tahu bahwa untuk mengukur variabel itu ternyata butuh 9 indikator. Nah, saudara pemirsa, ada penyebutan yang agak berbeda antara ini dimensi dan indikator ya. Di literatur yang satu dengan literatur yang lain, atau lebih gampangnya di perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lain ya, itu kadang beda di sana menyebutnya. Maka dari itu ini perlu kita pahami ya. Jadi ada yang menyebut begini, variabel itu diturunkan menjadi indikator.
ya. Lalu indikator diturunkan menjadi item atau butir, ya, item pertanyaan, item pernyataan atau butir. Nah, yang dimaksud item di sini warna kuning ini adalah sama dengan istilah indikator yang ini. Pokoknya yang warnanya kuning ini ya. Ya, lalu indikator yang warna biru ini adalah sama dengan istilah dimensi warna biru di sini. Jadi yang penting ketika kita berdiskusi yang diajak bicara itu sama dulu persepsinya. Kalau nggak sama bisa bahaya, apalagi dengan mahasiswa yang diuji dengan penguji disertasinya, penguji tesisnya. Kalau persepsinya masih belum sama, wah bisa selip itu. Ya, karena yang dimaksud item di sini itu adalah indikator di sini. Yang dimaksud indikator di sini itu adalah dimensi. Maka ini harus kita pahami dulu. Ya, baik. Uji validitas ya. Kalau reliabilitasnya apa? Ada di video saya yang lain ya. Silahkan dilihat untuk uji reliabilitasnya. Untuk video kali ini yang di sini adalah uji validitas. Nah, uji validitas itu digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu instrumen. Sekali lagi, bukan valid tidaknya data, tetapi valid tidaknya instrumen. Nah, suatu instrumen dikatakan valid atau sahih jika pertanyaan pada instrumen mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh instrumen tersebut. Yang tinggi dikatakan tinggi, yang rendah dikatakan rendah, yang besar dikatakan besar, yang kecil dikatakan kecil. Itu adalah instrumen yang valid. Salah satu cara menguji validitas adalah dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator warna kuning atau skor item, saudara menyebutnya indikator atau item terserah ya, yang warna kuning tadi ya, dengan total skor variabel atau konstruk atau konstruk ya, jadi variabelnya. Nah, contoh mudah ilustrasi untuk memudahkan pengertian validitas instrumen itu yang sering digunakan di buku-buku metodologi penelitian adalah timbangan. Selama ini kita mengatakan bahwa timbangan untuk mengukur berat badan itu adalah instrumen yang valid ya. Kalau timbangannya bagus, kalau timbangannya rusak ya tidak. Ya, jadi timbangan yang valid itu kalau yang berat yang berat dikatakan berat, yang ringan dikatakan ringan. Ilustrasinya begini. Misalnya timbangan itu digunakan untuk menimbang orang ini. Lalu ketemu angka 110 misalnya. Lalu digunakan untuk menimbang orang ini, gadis ini, ketemu 42. Misalnya seperti itu, ini dikatakan timbangan yang valid. Saya mohon maaf, saya menggunakan gambar ini dan mengambil langsung dari Google. Semoga tidak ada yang marah, semoga tidak ada yang menuntut ya, karena ini semata-mata saya gunakan untuk pembelajaran ya. Malah yang punya gambar ini bisa dapat pahala karena semata-mata saya gunakan untuk menjelaskan materi di sini biar lebih jelas ya. Jadi timbangan yang baik itu bisa mengukur yang ini 42 kilo. Lalu yang di sebelah kiri, yang ini 110 kilo. Nah, itu kan timbangan ya, gampang ya. Bagaimana kalau mengukur variabel kecantikan, mengukur motivasi berwirausaha, mengukur self-efikasi diri. Kalau kita sudah punya instrumennya, apakah instrumen kita itu valid? Misalnya, kita punya instrumen untuk mengukur kecantikan, maka instrumen kita itu valid apa tidak? Coba menurut pemirsa, saudara, orang cantik itu siapa toh contohnya? Nah, pasti malu-malu ya. Jadi pasti menjawabnya istrinya sendiri-sendiri ya. Istri saya Pak, atau pacar saya Pak. Ya oke lah. Setelah itu, setelah istri saudara, setelah pacar saudara, contoh orang cantik itu siapa? Memang sangat subjektif ya. Misalnya kita ketemu nama Via Valen misalnya. Ini misalnya. Nah, maka instrumen kita, instrumen kecantikan kita itu, kalau digunakan untuk mengukur Via Valen, harus ketemu angka tinggi. Kalau nggak ketemu angka tinggi, instrumen kita nggak valid. Ya. Jadi, ketika Via Valen ini kita tanya, kita sodori instrumen kita, ditanya dengan indikator atau item apapun, jawabannya berkisar di angka-angka tinggi, skor tinggi. Jadi kalau misalnya kita mendesain skor maksimalnya 5, ya kira-kira Via Valen akan menjawab 45, 4, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 5, begitu. Ya. Kalau contoh orang jelek itu siapa ya misalnya?
atau tidak usah kita sebut ya, nggak enak. Misalnya ada orang jelek, disodori instrumen tentang kecantikan untuk mengukur kecantikan yang kita susun, jawabannya ya harus 1, 1, 2, 1, 2, 1, dan seterusnya. Jadi begitu instrumen tentang untuk mengukur kecantikan yang kita susun itu digunakan untuk mengukur via valen kok jawabannya 1, 2, 2, 1, 2, instrumen kita tidak valid. Ya. Nah, bagaimana untuk memastikannya? Kita uji validitas dengan menggunakan SPSS yang saya sampaikan 3 menit tadi selesai. Ya. Caranya yang pertama, langkah pertama, buka SPSS ya. Input data uji coba instrumen atau jika sudah punya, buka file data yang pernah diinput. Jadi ini data adalah data untuk uji coba instrumen. Kita kenal 3 jenis data sesuai tahapannya ya. Yang pertama data yang kita ambil untuk menajamkan fenomena gap. Ya, biasanya ini disebut data survei pendahuluan ya, observasi awal. Ini juga butuh data, tapi tujuannya untuk menajamkan fenomena gap. Yang kedua, data ini untuk uji coba instrumen. Lalu yang ketiga, betul-betul data penelitian. Ya, jadi ini data yang dimaksud di sini adalah data untuk uji coba instrumen. Ya. Jadi nanti kita akan susun seperti ini. Caranya gimana? Misalnya kita mau uji instrumen tentang motivasi. Di sini ada 10 indikator atau 10 item ya. Caranya setelah SPSS terbuka seperti ini, maka ganti kolom apa ini? Kop kolom ini, var ini dengan nomor indikator atau nomor item atau kode item terserah Saudara ya. Caranya dengan klik kotak variabel view yang ada di bawah sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Nah, ini yang saya katakan var tadi. Jadi kodenya apa terserah. Saya memberikan nama misalnya mod 1, motivasi 2, mod 3, mod 4 dan seterusnya. Ini item-item untuk mengukur variabel motivasi, lalu totalnya adalah mod ini, motivasi. Ya. Jadi ini yang saya contohkan satu variabel. Saudara kalau punya 5 variabel ya langsung ke bawah semua ya. Nah, lalu untuk memulai input data, kembali ke tampilan sebelumnya dengan klik kotak data view. Data view ini ya, bawah ini. Ya. Oke, sehingga tinggal lakukan klik seperti ini. Ya. Jadi setelah kita punya data seperti ini, yuk kita coba berikutnya. Langkah kedua, dari menu SPSS, klik Analyze, klik Correlate, klik Bivariate. Kita ikuti. Nah, klik di sini, maka akan keluar seperangkat menu mulai report, deskriptif, statistik, dan seterusnya. Pilih correlate, klik. Ketika diklik, akan muncul 4 menu, bivariate, partial, distance, canonical correlation. Pilih bivariate. Kalau sudah diklik, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu langkah berikutnya adalah masukkan, langkah ketiga, masukkan indikator mod 1 sampai dengan mod 10, artinya semua indikator atau semua item, dan mod, ya, nilai dari sebuah variabel tadi, atau mod totalnya. Dengan cara ini diblok, dimasukkan ke kotak ini. Diblok, tekan panah ini. Boleh diblok bareng, boleh satu-satu terserah. Sehingga menjadi seperti ini nanti, pindah ke kotak variabel ini. Nah, jadi posisinya di sini nih. Ya. Langkah berikutnya adalah klik kotak person pada correlation coefficient ini, jangan lupa ini diklik. Nah, setelah itu klik OK. OK yang ini. Nah, diklik. Nah, sudah selesai. Tampilannya seperti ini. Sebetulnya tidak ada 3 menit itu ya. Kalau datanya sudah ada 1 menit selesai. Nah, kita lihat yang di sini. Nah, ini artinya apa? Korelasi antara mod 1, item 1 dengan mod total, dengan variabel. Jadi korelasi antara item 1 atau indikator 1 dengan variabel. Nah, di situ ketemu angkanya, signifikansinya yang baris kedua itu 0,000 ya. Korelasinya 0,99. Kita pakai angka signifikansi saja, yang baris kedua itu angka yang tengah, angka yang ini ya. Nah, angka yang ini saja yang dipakai ya. Lalu jika angka signifikansi kurang dari 0,05, maka indikator atau item dikatakan valid. Kalau lebih berarti tidak valid. Begitu, selesai. Nah, sekarang
Kalau kita lihat data tadi, memang ini prediksi valid. Saya tadi mengatakan ya, instrumen kita digunakan untuk mengukur data uji coba unit analisis atau responden yang satu. Jawabannya gini, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 4. Nah, ini contoh orang yang motivasinya tinggi kira-kira. Nomor 2 ini adalah orang yang motivasinya rendah. Dia menjawab 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2. Begitu angkanya di sini acak, 55, 1, 1, 2, 5, 4, 1, 2, acak kayak gitu. Itu prediksi yang tidak valid. Maka dari itu untuk membuktikan itu saudara berlatih juga. Harus setelah tadi dilatih ya. Sekarang data ini coba saudara latih ya, diuji validitas ya. Ini kelihatan semoga datanya semuanya. Nah, itu diuji validitas. Nanti hasilnya seperti apa? Ini di pause dulu, saudara kerjakan ya. Lalu hasilnya seperti apa? Begitu. Nah, di penutup video ini penting ini ya saya kira. Bagaimana kalau ada indikator atau item yang tidak valid? Ya, jika jumlah indikator yang valid sudah cukup, maka indikator yang tidak valid dihapus, jalan terus ya. Tapi nomor 2 ini yang repot. Jika jumlah indikator yang valid belum cukup, maka harus merevisi, membuat instrumen indikator tersebut dan melakukan pengujian ulang. Jadi saudara belum bisa penelitian yang sesungguhnya mencari data, tetapi harus uji coba lagi. Uji coba lagi, ini yang jadi repot. Maka agar langkah penelitian saudara bisa efisien, ada tipsnya dari saya ya. Jadi kita harus susun cadangan indikator ya. Jadi indikator yang kita susun kita lebihkan. Misalnya variabel 1 kita ya yang terdiri dari 3 dimensi ini akan kita ukur dengan 9 indikator misalnya. Jadi indikator yang kita kehendaki memang 9 indikator untuk mengukur variabel 1 ini. Dimensi 1 3 butir atau 3 item atau 3 indikator. Dimensi 2 3 indikator. Dimensi 3 3 indikator. Maka butir atau indikator yang saudara susun, saudara lebihi. Susun 5, 5, 5. Nah, setelah diuji coba, alhamdulillah, dimensi 1 valid 3. Dimensi 2 valid 5. Dimensi 3 valid 4. Alhamdulillah. Sehingga kita bisa menggunakan indikator yang kita pakai, boleh 3, 4, 4 ya, boleh, terserah ya. Saudara yang penting ada justifikasinya, ada alasannya. Atau yang paling gampang ya seizin pembimbing disertasi, pembimbing tesis, pembimbing skripsi. Atau indikator yang dipakai kepingin kembali seperti yang dikehendaki. 3, 3, 3. 3 yang valid 3, gunakan semua. 3 indikator yang valid punya 5. Gimana Pak? Pilih yang korelasinya tertinggi, angka korelasinya tertinggi, atau saya balik, yang angka signifikansinya paling rendah, 0,0000. Kalau 0,00 semua Pak, ya pilih dari angka korelasi yang tertinggi. Jadi kalau pakai angka korelasi, pilih yang tertinggi. Kalau pakai angka signifikansi, pilih yang terendah, pilih yang terkecil. Ya, begitu. Jangan sampai seperti ini. Nah, menghendaki indikator yang dikehendaki ini dimensi 1 3, dimensi 2 3, dimensi 3 3. Indikator yang disusun 3 3 3. Wah, percaya diri. Setelah diuji instrumen, uji validitas instrumen, yang valid ini 3 valid semua. Yang kedua hanya 1. Yang ketiga nggak ada yang valid. Ya, jadi dari hasil pengujian tadi ternyata angkanya di atas 0,05, tidak valid. Bagaimana? Indikator yang dipakai bisa ini 3 lah. Kalau yang ini bagaimana? Dimensi kedua dan dimensi ketiga. Saudara harus merevisi lagi, uji coba lagi, merevisi lagi, uji coba lagi. Maka tipsnya tadi dilebihi, biar sekali saja, lalu gunakan yang valid. Kalau valid butuh 3, valid 5, ya ambil 3 yang nilai korelasinya tertinggi atau nilai signifikansinya paling kecil, dipilih ya, dipilih yang paling kecil. Pak, saya sudah buat 5 Pak, tapi nggak valid semua. Ya kalau gitu ya nasib, kalau yang sudah seperti itu sih nasib ya. Ya harus uji coba lagi, harus direvisi lagi, uji coba lagi. Tapi minimal kalau sudah dilebih, kita sudah punya cadangan. Begitu ya. Ya, sekian, jika video ini bermanfaat bagi saudara, boleh tekan like ya, atau subscribe yang belum ya.
Tapi kalau misalnya isinya kok nggak bermanfaat dan biasa-biasa saja, nggak menarik, ya nggak usah ditekan like-nya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.